ini titik gitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya sampaikan kepada Mas Janan, kepadanya dipersilahkan. Oke, saya menangkap ada beberapa kritikan terhadap buku karya Ma'ruf Ahmadi ini. Diantaranya adalah warna merah. Warna merah tidak detail dibahas di dalam buku GKM. Kemudian juga ada masalah trikompeti dasar dan juga pembahasan mengenai pemikiran Ahmad Dahlan. Kenapa tidak begitu detail? Ini tega bener ya kita. Sebelum ke pembicaraan satunya, sebetulnya memang ketika buku ini terbit ya, ketika buku ini terbit dan dipajang di Facebook meme, itu langsung dapat ini Mas Ani, langsung dapat komen dari Mansur Suryanegara. Jadi banyak memang yang tidak tahu kalau Bapak Mansur Suryanegara, penulis Api Sejarah itu dulunya sebagai perumus warna merah itu. Jadi ketika buku terbit kemudian di tag di Facebook, nah Pak Ahmad Mansur Suryanegara kemudian langsung komen, sejarahnya dulu seperti ini. Memang tidak dicantumkan nama beliau di sini, tidak diwawancara. Kemudian untuk selanjutnya saya berikan waktu kepada Imawan Sobar yang mungkin mengoreksi ataupun menanggapi buku ini dari sisi perkaderan ikatan. Bagaimana sebetulnya bisa nggak sebetulnya gen pemikiran itu? Ini kan sebuah wacana yang sudah lama sebetulnya di pimpinan cabang Abdul Razak Fahrudin sejak 2007. Kemudian mencoba untuk dikeluarkan ke tingkatan nasional sebagai sebuah model baru untuk menunjang perkaderan formal yang sudah ada. Nah, kepada Mas Sobar dimohon untuk memberikan beberapa wejangannya. Padanya kami bersoal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam itu saya kira wajib itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Saya sebelum menyampaikan ini, saya pengen ngabsen dulu. Ini betul-betul kader se-Indonesia atau enggak itu? Dari Sumatera, mana Sumatera? Kalimantan? Sulawesi, mana Sulawesi? Papua? Nah, saya nggak yakin nih. Jawa, mana Jawa? Ini semua kader Jawa berarti. Saya mau memulai sebelum bedah buku ini cerita. Jadi saya pun sebenarnya itu nggak tahu. Suatu pagi saya ditelepon Mas Makrus. Mas ada di rumah nggak? Ada. Kenapa itu? Saya pengen ke situ gitu. Bukan ngasih buku. Datang. Terus tiba-tiba dia minta ngobrol. Pertanyaannya itu investigatif, masalah perkaderan, masalah dari saya komisariat sampai pengalaman-pengalaman ketika dari komisariat sampai ke DPP itu. Masalah sampai masalah terkait dengan apa yang terjadi sebenarnya problem di kader kita. Saya nggak sadar bahwa yang dibincangkan itu semuanya itu direkam. Nah, beruntung Mas Makrus itu mensortir di sini itu. Nah, ternyata produk keluarnya ini dia menjanjikan saya pengen buat buku serius dan muktamar pasti jadi. Ketika malam kira-kira 1 minggu sebelum muktamar dia ngabari bahwa buku ini telah terbit. Saya bilang alhamdulillah. Saya sempat curiga, kamu buat buku jangan-jangan karena pengen mau masuk formatur itu. Kalau masuk formatur itu saya nggak mau bedah itu loh. Tapi dia bilang, ini komitmen saya. Ini bukan saja saya menulis sejarah, tapi saya membuat sejarah itu. Karena sejarah itu hanya milik orang-orang yang menulis buku. Apapun yang saya katakan di sini, kalau tidak ditulis sampai mungkin 1000 tahun, orang nggak akan baca ide gagasan saya. Makanya saya lebih appreciate orang-orang yang mencetak buku. Terlepas dari sini, kemarin ada anak-anak Indonesia Timur, berlian dari Timur,
Ada banyak lagi, saya lebih apresiat ke situ. Oke ya. Ini pertama. Yang kedua, sebelum saya mau mulai buku ini mungkin saya bagi menjadi cerita 3 dekade. Anda tahu bahwa istilah gen atau genealogi itu berasal dari teorinya Foucault. Ini teori tentang evolusi pemikiran suatu kelompok atau gerakan. Oke ya. Itu yang pertama. Sebelum masuk ke situ, saya akan mengutip dari teori tentang sejarah tentang peradaban manusia. Ada setiap 7 abad evolusi manusia, peradaban manusia itu bakalan berganti. Anda ingat Islam datang itu abad berapa? Belum 2 kali. Abad 5 sampai abad 6 itu kan. Sebelum Islam datang, oke ya, peradaban dikuasai oleh mana? Oleh Barat. Setelah peradaban Barat itu muncul, sukses, dan agak terpuruk, Islam datang. Dan berkuasa Islam itu selama 7 abad juga. Dari abad 6 sampai abad. Oke, saya ini masalah sejarah kebudayaan Islam itu. Tenggelamnya peradaban Islam itu di abad berapa coba? Saya mau tanya, ini anak IMM itu di perkaderan dasar itu harus dapat itu berapa coba? Lele ya sekarang. Pada saat kehancuran siapa? Turki Utsmani. Oke ya, Muhammad lahir 571 Masehi. Setelah itu, oke ya, di Madinah baru dia membangun peradaban. Setelah itu berkuasa, dilanjutkan dengan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, dan hancurnya Turki Utsmani itu ketika abad sekitar 11 sampai 12. Abad 12 Islam tenggelam. Oke ya, tenggelam, dan Anda pasti saya sudah baca itu. Tenggelamnya karena apa? Masalah kekuasaan. Nah, muncul abad 12, Eropa mulai bangkit, masa Barat. Dan ditandai pada 7 abad itu muncul beberapa istilah apa? Zaman Renaissance. Oh ya, kebangkitan kembali. Mesin-mesin uap diciptakan. Tapi tenggelam dimulai abad berapa? Abad 19. Oke ya. Dengan dimulainya, ditandainya kehancuran Uni Soviet, politik Glasnost dan Perestroika. Siapa tokohnya? Ini yang HI itu, siapa teorinya? Mikhail Gorbachev. Oke ya. Eropa dan Barat hancur. Abad 21 ini itu yang akan diramalkan bahwa Islam itu akan bangkit. Dan pas kebetulan tahun 2001 menara keangkuhan kapitalisme WTC itu hancur. Dimulai dengan isu terorisme dan sekarang berkembang, dan Islam semakin berkembang. Oke ya. Siapapun sekarang itu akan mulai berusaha tahu apa itu Islam. Dari artis-artis yang dulu kerjanya gitu, sekarang rela pakai jilbab. Jilbab sekarang semua sudah pakai. Dulu ketika awal tahun 90-an orang pakai jilbab itu dianggap orang apa? Anda tahu semuanya itu. Sekarang jilbab semua pun orang pakai, dan dimana-mana pun, di Amerika dimanapun, semua tidak malu-malu bahwa saya itu adalah Islam. Oke ya. Nah, ada satu orang kiai yang kira-kira umurnya itu seperti Anda itu 18 tahun. Dia pemikirannya sudah melampaui zamannya. Di Kauman ngerasa bahwa dia sudah membaca bahwa abad ini adalah abad kebangkitan Islam. Siapakah beliau? Beliau adalah Ahmad Dahlan. Dia berusaha, oke ya,
berusaha pikirannya melampaui zamannya. Bahwa salah satu tanda-tanda kebangkitan Islam apa yang harus dipersiapkan? Kayak bukan materi, bukan kekuasaan. Tapi Anda pernah lihat film Sang Pencerah adalah pendidikan. Bermula dari tafsir yang sederhana dan sampai sekarang tafsir itu paling mujarab. Tafsir Quran dia mengajarkan Al-Maun ya, ayat 1 sampai 6 dan itu dianggap tafsir yang paling mujarab untuk umat Islam. Al-Quran itu tidak harus dihafalkan, tapi Anda itu nggak tahu maknanya. Tapi ketika orang itu sadar tentang ajaran Ahmad Dahlan bahwa 6 ayat itu bisa menggemparkan dunia. Oke ya, apa yang dia tempuh? Kenapa dia itu nggak memilih dengan jalan politik? Anda tahu ya, Ahmad Dahlan itu ke Timur Tengah diantaranya belajar tentang risalah-risalah Jamaluddin Al-Afghani, Rasid Ridho, tapi dia itu satu konsistennya. Dia nggak memilih kebangkitan umat Islam itu dengan cara politik, itu enggak. Tapi dia meyakini bahwa kebangkitan umat Islam itu akan lahir dari pendidikan. Ini yang terpenting itu. Nah, saya kira kalau seperti itu Anda bisa membaca dari mana gen pemikiran atau genealogi kita. Kalau Ahmad Dahlan sudah mengajarkan seperti itu. Dan Ahmad Dahlan yakin bahwa ke depan yang akan memimpin umat Islam itu bukan orang Timur Tengah, tapi orang Indonesia. Anda semua sadar itu. Bahwa penduduk Islam terbesar di dunia adalah Indonesia. Semua negara-negara di dunia pengen membuka diplomasinya dengan Indonesia, apalagi Israel. Israel pengen membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia karena Indonesia itu umat Islam yang terbesar dan itu ancaman. Sekarang orang sudah mulai peneliti-peneliti di dunia meneliti tentang Indonesia. Ada risalah Plato. Risalahnya cukup bagus, dia mengatakan bahwa ada suatu negara yang itu negaranya subur makmur, itu surganya dunia. Tapi peneliti belum pernah menemukan, yang ada cuma ada di Indonesia. Oke ya, itu percaya betul. Yang kedua, penelitian dari profesor di Brasil. Nah, salah satunya itu mengutip bahwa MH itu juga pernah menceritakan bahwa Indonesia itu lahir karena untuk kebangkitan umat Islam abad ke-7. Salah satunya banyak di risalah nih ya, yang diteliti sama Fahmi Basya itu. Peradaban Islam sebenarnya itu dimulai di Indonesia itu. Dalam Al-Quran itu sering dikatakan itu bahwa Nabi Adam itu terbuat dari tanah liat. Tapi Fahmi Basya mengatakan di Timur Tengah itu nggak ada yang namanya tanah liat itu, adanya pasir gersang. Ini saya nggak tahu ini versi apa, tapi untuk membangkitkan semangat kita. Yang kedua itu di Al-Quran itu terangkan bahwa kapal Nuh itu kapalnya itu kan besar, tapi sampai sekarang diselidiki itu tenggelamnya kapal Nuh itu di mana itu. Tapi orang mengatakan itu kalau kapal Nuh dari Timur Tengah itu nggak mungkin kayunya sebesar itu, dan kayu sebesar itu adanya di Kalimantan. Loh iya, terakhir ini orang mengatakan Nabi Sulaiman itu nabi pendahulu kita, nabi kita yang konon orangnya itu paling kaya sedunia dan sampai sekarang tidak ada orang yang bisa menandinginya. Tapi di manakah harta kerajaan Nabi Sulaiman? Nah, Fahmi Basya menelitinya itu. Salah satu yang beriringan, dunia sekarang belum bisa membuktikan. Di cerita Nabi Sulaiman itu, Anda baca Al-Quran itu, ada namanya Ratu Saba. Kata Saba, kota Saba itu cuma di dunia itu ada 2, di Malaysia sama di Indonesia. Dan nama
Sulaiman itu cuma ada di kota Sleman, Jogja, Yogyakarta. Berdekatan dengan Sleman itu ada kota Wonosobo. Nah, Pak Bahasa itu katakan, jadi jangan-jangan kerajaan Sulaiman itu dulu itu ada di Jogja dan tinggalannya itu adalah Borobudur. Karena Borobudur itu sampai orang nggak percaya itu peninggalan Hindu. Tapi cobalah Anda datang ke Borobudur besok itu, Anda lihat reliefnya. Apakah itu relief menggambarkan orang-orang Buddha itu, Hindu itu? Enggak. Kata candi itu, tulisan candi itu kalau di bahasa Sanskerta itu tulisannya seperti S. Candi itu bukan tempat ibadah sebenarnya tulisan sana, tapi sandi. Itu yang harus Anda pecahkan. Di dekat Borobudur, dekat Prambanan ada namanya Candi Rotoboko. Di situ itu ada candi yang hilang. Dan menurut penelitian Fahmi Basa itu, candi yang hilang itu ukurannya besar sekali, dan itu mungkin karena Fahmi Basa penelitiannya itu ini ilmiah karena penelitian selama 8 sampai 12 tahun. Itu diangkat dari sana. Anda baca Al-Quran enggak itu cerita Nabi Sulaiman? Itu ngangkat candi lah. Candi yang diangkat itu dari Boko itu adalah candi Borobudur. Anda bayangkan kalau kerajaannya sebesar apa, kalau prasastinya itu sebesar candi Borobudur. Ini cuma selingan untuk membesarkan hati kita bahwa peradaban bukan dimulai dari Timur Tengah atau apa tapi dari Indonesia. Saya katakan gini, pemegang peradaban salah satunya adalah mahasiswa. Oke ya, sekarang boleh riset dimanapun berada itu. Perguruan tinggi swasta yang terbesar di Indonesia itu adalah apa? PTN. Oke ya, kalaulah setiap PTN ada komisariatnya, berarti setiap PTN itu pasti punya ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Gerakan yang lain itu nggak ada yang anggotanya itu sebesar IMM. Sekarang kalau peradaban di dunia itu dimulai dari mahasiswa, berarti harapan utama dunia umat Islam itu siapa? Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bukan siapa-siapa lagi. Makanya saya ketika membaca buku ini, apalagi tentang lambang merah itu, lambang merah sebetulnya sejatinya itu dari mana itu? Bukan kita niru gerakan GMNI, bukan kita meniru gerakan PKI, itu enggak. Tapi lambang merah itu berasal karena dulu ketika Nabi perang itu membawa panji-panji, dan panji-panji itu pasti warnanya merah. Merah, I love it. Oke ya. Jadi genealogi yang kita ini ya, yang dipondasikan sama founding-father kita itu nggak main-main. Belum ada sejarahnya organisasi itu sampai 100 tahun dan semakin tahun itu semakin besar. Kecuali Muhammadiyah. Ini landasan pertama. Yang kedua sekarang, kenapa munculnya IMM itu? Saya sadar betul ini. Oke ya. Sekarang di Indonesia itu warga atau orang yang dianggap paling pinter itu adalah mahasiswa. Nggak mungkin kita perubahan itu mengandalkan mamanya anak SD, itu nggak mungkin ke sana. Apalagi mamanya anak-anak SMP, itu enggak. Yang jadi tonggak gerakan utama itu anak-anak mahasiswa, dan itu terwadahinya cuma ada di IMM. Oke ya. Dan Muhammadiyah itu berharap betul. Makanya tujuan IMM itu pasti ada sambungannya dalam rangka untuk apa? Mencapai tujuan Muhammadiyah. Kalau artian kita itu bukan untuk sekedar Muhammadiyah, tapi untuk menegakkan Islam. Jadi kalau kita di sini membawa panji besar-besar kayak gitu, bukan untuk membesarkan Muhammadiyah, tapi untuk membesarkan Islam. Oke ya. Jadi di situ. Nah, kalau refleksinya, oke lah. Selama ini dianggap bahwa IMM itu punya,